Jadi yang kanker itu udah 13 tahun. Waktu saya pergi itu diminta oleh wakil gembala. Udah buncit, muka udah pucat pasti. Udah botak, udah sering kemo gitu, nggak sembuh-sembuh kan. Waktu saya pergi, ya APS itu saya bereskan. Dia bilang nggak ada benci siapa-siapa katanya. Jadi kan orangnya polos. Dia waktu doa, dia rasakan dingin katanya. Baru kemarin dicerita waktu Waho doa katanya terasa ada listrik masuk, itu karya Roh Kudus saya bilang. Malamnya saya doa, saya bilang besok kamu sembuh, langsung sembuh dia. Tapi ya kembali ke Tuhan ya, kita nggak bisa ngejudge ya. Kalau Tuhan mau sembuhkan, itu urusan Tuhan. Nah, yang kembali ke ibu ini ya orang apa itu ya? Aduh, kok jadi lupa. Pokoknya dia datang di Antonius, kerasukan juga, diganggu malu jahat, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Pas kita doakan, dia datang. Setelah doakan bisa tidur, bisa minum. Tapi besoknya anaknya lapor, bapaknya pergi ke itulah dukun gitu kan, kasih air lagi, jadi parah lagi. Saya bilang kalau bisa sembuh silakan, nggak masalah, ya kan. Intinya dalam Tuhan itu kita nggak boleh campur-campur. Kalau mau pakai Tuhan ya Tuhan, jangan ada, kita nggak boleh ada dua Tuhan gitu kan. Akhirnya dia bilang enggak, dia pegang tangan saya mau didoakan. Padahal besoknya tuh udah harus cuci darah. Di Antonius ini juga. Apa ya nama itu? Kalau bahasa Cinanya mangkang lah. Apa namanya itu? Jadi intinya setelah didoakan sembuh ya. Nggak perlu cuci darah. Jadi apapun penyakitmu, asal Tuhan mau bisa sembuh. Kalau kita lihat kembali yang video-video YouTube itu Andi Simon ya kan, si Gilbert, mereka itu sama, semua sama, bukan siapa yang hebat, nggak ada yang hebat. Makanya saya bilang sama Pak Kris juga bisa dipakai, kakak juga bisa. Asal kita punya iman, kita berani doain orang udah. Nah ibu nanti sembuh juga bisa bersaksi, ibu juga bisa doakan orang gitu. Nah yang penting hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah tuh mengeringkan tulang. Dalam Tuhan kita semua tuh bersaudara. Makanya saya banyak teman, bukan cuma Kristen, semua agama saya teman. Karena saya bilang dari Adam dan Hawa kita semua udah anak cucunya, cicitnya semua. Jadi kita mau lari kemana nih? Lu mau benci aku, kamu benci penciptamu, ya kan? Saya begitu. Jadi semua jadi teman. Pernah ada yang datang sampai habis-habisan saya ngomongin. Tapi saya kasih tahu, hukum kita ada kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama seperti mengasihi diri sendiri. Lalu kakek buyut kita ini siapa? Adam dan Hawa. Mau lari kemana? Kita anak cucunya semua. Lo mau benci siapa kan? Lo mau benci aku, berarti kamu benci pencipta itu siapa? Gitu kan? Iya betul. Jadi kita nggak boleh ada namanya benci, iri, dengki, dendam, itu dari setan. Kalau yang dari Tuhan itu kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kan? Malah kita doain orang, berkati orang, itu dari Tuhan. Dulu saya sebelum bertobat sih, aduh, di rumah saya kan tiplek, ya kampung. Kalau mama sedikit lubang. Pernah yang pintu yang ada cap naga tuh, itu sampai berlubang saya tinjul, gara-gara emosi. Itulah kesetanan namanya. Orang dirasuki setan tuh nggak tahu apa-apa. Makanya kita kudu bertobat. Ikut Tuhan tuh harus bertobat. Bertobat dari segala aspek kehidupan kita. Gaya kita dulu yang arogan, yang sombong, yang cuek, kita harus ubah menjadi. Kan dalam Alkitab saling duluan menghormati, saling duluan menyapa. Ya kan? Saya maaf ya Bu ya, saya bukan mengajar, tapi ini yang saya mau sampaikan sebenarnya gitu aja. Kembali ke orang yang dengar, kalau mau lakukan itu baik. Karena saya layani orang tak tahu berapa banyak lah. Di Antonius ini tak tahu berapa ratus orang, di Sudarso, di luar lagi. Ya kadang orang udah nggak ada harapan, udah nggak bisa sembuh, ya mau tak mau kan apapun dia usahakan kan, sampai pohon pun disembah biasa saya lihat. Betul nggak? Ya kan? Orang kalau udah nggak ada harapan kadang begitu, berharap pada aneh-aneh, tapi sebenarnya Tuhan itu ada. Mereka nggak mau gitu. Nah,
Kalau saya mau cerita banyak sih, gak ada habis-habisnya kesaksian itu Bu, sampai besok pun gak habis. Karena saya lihat sendiri, makanya saya begitu yakin kuasa Tuhan luar biasa. Papa mertua saya juga ginjal hitam, satu ada batu, ada prostat, ada apa, 1 tahun yang lalu tiap hari aduh mati ya katanya. Sekarang udah sehat-sehat. Itu semua karena Tuhan. Dokter aja udah angkat tangan loh, dia punya ronsen. Ini kalau tak dioperasi nanti ini bengkak, keluar air katanya. Pulang di rumah dia nangis. Dia mau mati katanya. Kalau aku bilang kalau mau mati, kalau Tuhan panggil sih enak. Mati bunuh diri itu celaka aku bilang. Ya kan? Sengsara kamu aku bilang kan. Nangis dia. Kamu percaya kan saya bilang? Orang depan rumah saya kan orang muslim juga, anak cucunya udah bengkak perutnya, udah putih gitu, tak ada harapan. Pagi-pagi gendong, minta doa. Doanya mana? Situ aja sini. Dalam nama Tuhan Yesus jadi sembuh. Sore udah sembuh sampai sekarang anak itu sehat. Dan ada ponakannya juga kemarin usus buntu kan, nggak ada duit, nggak ada BPJS. Akhirnya kita doakan juga sembuh sekarang. Pak lihatlah sendiri, saya bilang orang lain bisa sembuh, masa kamu nggak sembuh? Saya bilang asal kamu percaya kamu sembuh, aku bilang. Akhirnya doa sembuh. Jadi kuncinya adalah percaya dan bertobat. Itu aja yang bisa buat kita sembuh. Jadi kalau kita bilang kita punya Tuhan, tapi kita masih membenci saudara kita, Tuhan bilang percuma. Percuma engkau mengasihi aku, tapi engkau tidak mengasihi saudaramu. Saudara kita tuh semua dalam kerajaan Tuhan itu semua saudara. Mau suku apapun, mau bangsa apapun, itu saudara kita. Tuhan itu kasih, tidak ada benci. Kalau orang yang suka benci berarti dia dari roh yang lain, bukan dari roh Tuhan. Itu lah, kita doa ya Bu ya. Yang penting Ibu. Bapak ini juga sakit juga, punggungnya ini juga kepala, lalu emaknya kuat. Ya boleh kita doakan sekalian. Makanya saya bilang sama Pak Kris kemarin, kalau ada kumpulkan ramai-ramai sekalian. Saya pernah ke Nekompong 2 gereja undang waktu itu, kita bikin doa. Ada 40-an orang Tuhan sembuhkan langsung. Mereka undang saya pergi lagi 3 gereja, sampai sekarang belum pergi karena waktu terbatas. Saya senang Bu pelayanan, saya senang lihat orang sembuh, saya senang lihat orang dipulihkan. Ada pasangan muda yang tiap hari bertengkar, kemarin ke toko sharing dari jam 2 sampai jam 8 malam. 2 kali sharing, sekarang udah ada mayem, gak pernah bertengkar lagi. Itulah Tuhan berikan kita hikmat marifat. Saya umur sekarang 46. Anak saya pun masih kecil. Saya merit 37. Bertobat 30 kan. Merit 37. Jadi anak masih kecil. Enggak apa, itu anugerah Tuhan. Jadi Tuhan tuh sanggup memulihkan semua keadaan kita. Sakit penyakit, masalahmu, lapor aja sama Bapak kita di surga. Ya. Dek ya. Ya. Bisa. Kalau cerita tuh banyak sekali, makanya saya yang Pak Kris kemarin kita doain orang di sana, tak tahu ada pergi lihat enggak Pak? Belum. Nah itu yang kayaknya sih udah. Itu tuh belum ke sana lagi. Iya, aku yakin sih udah sembuh kayaknya tuh orang. Cuman udah lama dah pernah pergi. Tapi tak apa, sembuh tak sembuh itu urusan Tuhan. Saya cuman perantara, bukan saya yang hebat. Jangan merasa oh dia hebat, jangan. Kita namanya mencuri kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan kita yang dahsyat. Tapi dia udah sembuh, masih sehat dia. Ada waktu itu kami pergi, kami nyari dia nggak ada, tapi keluarganya yang punya perahu lain bilang dia ada, masih sehat. Oh iyalah, puji Tuhan lah. Masih. Ya. Itu kan ininya udah keluar air itu. Ya. Iyalah. Pak, kita doa Pak ya. Jadi apa yang saya sampaikan serap, lakukan. Ya intinya, kenapa di saat orang tidak bisa mengampuni, penyakit itu nggak akan pergi. Karena kita masih bersekongkol dengan iblis, dengan si jahat. Tuhan itu kasih, ya kan? Jika ada masalah sama anak, sama cucu, sama menantu, sama apa, bereskan. Ya Bu ya. Jangan izinkan sampah itu ada di dalam hati kita. Ruangan ini busuk.
Sama juga hati kita. Yang jahat itu dari setan, yang baik itu dari Tuhan. Udah. Nah, okelah, kita doa. Nanti saya tumpang tangan Pak ya. Tidak apa ya di kepala ya, biar kita, saya izin dulu biar nanti. Oke, kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih Engkau baik Tuhan. Saat ini Roh Kudus sedang bekerja tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi keluhan, sakit, penyakit, di saat hamba-Mu menempatkan tangan, terjadilah kesembuhan dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Iblis tidak dapat campur tangan dalam keluarga ini Tuhan. Semua akan dipulihkan, nama-Mu ditinggikan demi nama Tuhan Yesus. Kita doa Bapak dulu lah ya. Nah, Bapak sakitnya apa? Oh, sesak napas juga. Ya, kita doa Pak ya. Haleluya Yesus. Bapak Katolik ya? Nah, tidak apa, kita semua sama dalam Tuhan ya. Datang pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mengampuni kesalahan orang pada kita. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini urapan Allah turun untuk Bapak kami Tuhan. Apapun yang menjadi sakit, penyakit, keluhannya Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah turun, semua sakit, penyakit Tuhan sudah singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh dan jadilah engkau kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan damai Allah, kasih Allah ada padamu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Ibu. Haleluya. Datang pada Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang memberikan kuasa Tuhan yang penyakit apapun ada di tubuh ini, aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Damai Allah ada padamu demi nama Tuhan Yesus. Adik sakit apa? Juga kepala dan Kepala, lemaknya. mana juga ya. Kalau boleh berdiri ya adik. Nah, biar kamu rasakan. Jangan takut ya kalau tiba-tiba kakak di belakang. Kayak kemarin adiknya kakak kan waktu didoakan nangis. Dapat dia lega, dia sembuh. Karya Roh Kudus begitu. Kita bisa merinding, kita bisa rasakan apapun, itu semua dari Tuhan. Ya dek ya, pejam matamu, ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau baik. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa. Aku juga mau mengampuni kesalahan orang padamu. Dan saat ini Roh Kudus jamalah dalam nama Tuhan Yesus. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan semua sakit penyakitmu Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau sembuh, jadilah kau kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padamu. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Ya. Ada rasakan apa Pak tadi doa? Hah? Sembuh ya. Pada sembuh. Ibu dingin juga. Rasakan dingin turun gitu. Ya. Biasa dari kepala turun dingin gitu. Adek sama. Ya berarti itulah roh kesembuhan dari Tuhan ya. Ada yang rasanya panas, ada yang rasanya dia kayak mau terbang katanya ringan, ada yang kena setrum. Kayak ibu yang kanker itu kan dia rasakan dingin sama kena setrum katanya. Ada listrik turun katanya. Saya bilang dia sampai bilang, wah doa Aho manjur. Bukan Aho tapi Tuhan, saya bilang. Jangan salah paham. Nah, setelah kita sembuh, kita bisa bersaksi sama orang, ya kan? Kalau di kampung nggak bisa, kan bisa video call. Kan setelah bapak dia kemarin sembuh, mama saya cerita sama pendeta di Ngapang, ada temannya ginjal berlubang, jantungnya sesak terus. Video call kita, saya bereskan APS-nya, doa sekarang sembuh total. Jadi bukan saya, tapi Tuhan gitu. Nah, saya Tuhan yang sembuhkan semua gitu. Nah, nanti kita kan ini udah sembuh, nanti kita bisa buat kesaksian untuk menolong orang lain.
Jadi saya nggak perlu panjang lebar cerita lagi kesaksian ini, cuma lihat video udah kalian lihat, nanti kita tinggal doa aja kan. Pak Kris ya mantap ya, ya kan? Makanya saya bilang mintalah kesaksian papa mamanya sama adiknya itu. Iya, nanti saya kasih. Nah, jadi kita Nanti saya kasih nomor adik saya aja biar. boleh nanti bikin videonya kesaksian. Jadi waktu saya pelayanan saya tinggal kasih nih, ini video lihat sendiri tuh. Ini kisah nyata semua gitu lah. Soalnya kalau saya mau cerita dari sekarang sampai besok tak selesai. Terlalu banyak saya lihat mujizat Tuhan luar biasa. Iya. Kayak adik-adik saya yang didoakan kemarin sama mama itu kan, Ah. tadi kan saya bikin status, Tuhan bantu aku bilang. Dia langsung kirim nih dengan video suaranya dia dikasih khotbah dalam Injil gitu sama saya. Oh, ada yang mana? Yang gemuk itu yang nangis yang kemarin tuh anaknya itu. Iya. Luar biasa kan? Nah, Tuhan pulihkan dia gitu kan. Nangis loh, dia langsung nangis, terseduh-seduh. Di tuh didoakan tuh Miro nangis. Aku je pokok ini kui nungguin kerasukan yang langsung nangis langsung. Minta tiap hari minta Roh Kudus penuhi aku cerita ya, makanya aku tanya Tuhan, aku boleh enggak doakan orang kalau aku belum pernah Roh Kudus. Tuhan kasih ayat kan bisa gitu kan. Tapi 3 tahun kemudian saya baru dapat. Awal tuh tangan gini, kok gini ya tangan saya ya gitu. Kok goyang-goyang terus gitu kan. Tiba-tiba mulut berlulu gitu kan. Itu glosolali nama bahasa lidah. Enak loh kita dapat itu. Itu karya Roh Kudus. Banyak orang minta kayak papa saya kan, kemarin saya doakan, katanya merinding. Bersyukurlah, tidak semua orang bisa rasakan kayak gitu. Dari 100 orang minta, mungkin belum tentu ada berapa orang dapat. Tapi kalau Tuhan berkenan sama kita bisa.